Halo para penonton yang budiman. Terima kasih yang masih setia bersama kami. Kali ini Netron 45 akan mengulas alur sinetron Badai Pasti Berlalu episode 67 dan 68. Tanpa menunggu lama langsung saja kita mulai. Scene berawal dari Reta yang diusir dari rumahnya. Reta bingung dia harus kemana. Dan terbersit di pikirannya dia untuk memanfaatkan Tiara. Akhirnya Reta menelepon Tiara dan meminta dia mengizinkan tinggal di rumahnya. Sontak Tiara menolak, tapi Reta mengancam kalau dia tidak diizinkan tinggal di rumahnya, maka dia akan membocorkan bahwa sebenarnya Tiara masih punya rumah. Dengan terpaksa akhirnya Tiara mengizinkan Reta tinggal di rumahnya. Tiara menyuruh Reta menunggunya. Sebentar lagi dia datang menemuinya. Tiara memberikan kunci rumahnya pada Reta. Mereka akan bekerja sama untuk menyingkirkan Tiara. Scene berganti pada Johnny yang ngotot ingin membawa Maureen pulang ke rumahnya. Segala cara telah dilakukan Johnny demi untuk membawa Maureen pulang. Tetapi saja Maureen menolak ikut bersama Johnny. Ketika di rumah Johnny terlihat sangat kesal. Tibalah Pak Diki mengunjunginya. Johnny mengatakan tumben papa datang gak bilang-bilang, pasti ada maunya ini. Pak Diki mengatakan supaya menolongnya agar menikah dengan Dr. Cory. Pak Diki bertanya pada Johnny kenapa terlihat gelisah. Johnny mengatakan dia sungguh kesal karena tidak bisa membawa Maureen. Karena kalau Maureen tidak mau bersamanya maka sulit untuk merebut lagi perusahaannya. Tak disangka itu terdengar oleh Maureen yang ingin mengunjungi Johnny. Maureen terlihat marah dan sangat kecewa pada Johnny. Maureen mengatakan aku kesini tadinya khawatir keadaan kamu. Tapi setelah tahu kau menikahiku untuk dijadikan alat aku tidak mau lagi denganmu. Johnny pun kaget dan dia kebingungan menjelaskannya secara terbata-bata. Di scene lain diceritakan Siska disuruh mamahnya Leo untuk melakukan tes kehamilan. Karena mamahnya Leo curiga Siska sering muntah-muntah. Mamahnya Siska syok mengetahui Siska hamil sampai-sampai ia pingsan. Siska mencoba membangunkan mamahnya Leo. Tapi setelah terbangun mamahnya Leo malah membentak Siska dan mencari si Tiara. Mamahnya Leo yakin itu anaknya Helmi. Dan menyuruh Siska untuk pergi. Mengetahui dirinya hamil. Siska bergegas pergi ke rumah mamahnya untuk memberi kejutan. Mamahnya Siska pun terlihat bahagia atas kehamilan anaknya. Tak lupa Siska pun menyuruh kakaknya untuk datang ke rumah mamahnya. Siska mengatakan ada berita gembira untuk kakaknya itu. Tak lama dari itu terdengar seseorang mengetuk pintu. Siska menyangka itu kakaknya yang datang. Tapi ternyata itu adalah mamahnya Leo. Mamahnya Leo datang untuk menyerahkan Susila pada Ibu Monik. Karena Siska dituduh telah berselingkuh dengan Helmi. Dan anak yang dikandung Siska itu adalah anaknya Helmi, ujar mamahnya Leo. Mendengar hal itu Ibu Monik merasa terpukul dan kecewa. Tak lama berselang muncullah Johnny dan papahnya. Mendengar hal yang diucap akan mamahnya Leo, Johnny langsung mengusir mamahnya Leo. Mamahnya Leo sangat kesal atas perlakuan Johnny padanya. Kemudian ia pergi ke rumah Helmi. Tapi di rumah yang ada hanya Maureen karena Helmi sedang menjaga Ibu Arnas yang sakit di Sukabumi. Rasa penasarannya masih menggebu-gebu hingga dia menelepon Helmi. Dan tidak disangka Helmi mengakui bahwa anak yang dikandung Siska itu adalah anaknya. Helmi berpikiran bahwa dengan mengakuinya, Siska tidak akan dianiaya lagi oleh mamahnya Leo. Tak disangka Dr. Cory pun ada di depan pintu sang mendengar semua ucapan Helmi di telepon. Dr. Cory pun makin terpukul atas kejadian ini. Adegan berganti pada ayahnya Dr. Cory yang menelepon Pak Diki untuk segera menikahi anaknya. Mendengar hal itu tidak menunggu lama dia langsung pergi ke rumah Dr. Cory. Pak Diki merasa senang karena akhirnya dia akan menikahi Dr. Cory. Dr. Cory menghampirinya dan mengatakan dia terpaksa mau menikah dengannya. Berpindah pada Siska yang sedang menelepon Helmi untuk menanyakan sesuatu hal. Siska mendapat kabar bahwa Helmi ditelepon mamahnya Leo.
Dan Helmi mengakui anak yang dikandung Siska itu anaknya. Helmi meminta maaf kepada Siska, bahwa benar dia telah berbohong mengakui bahwa bayi yang dikandung Siska adalah anaknya. Mendengar itu Siska sangat kecewa pada Helmi. Akhir cerita Siska ingin pulang kembali ke rumah untuk menjelaskan masalah ini pada mamahnya Leo. Namun mamahnya Leo tetap ingin Siska pergi dan mengusirnya. Namun Siska tetap bertahan. Dia akan pergi jika Leo yang menyuruhnya pergi. Bagaimanapun dia akan mempertahankan rumah tangganya. Cerita berakhir sampai di sini. Jangan lupa bantu subscribe dan share channel Netron 45 ini.